Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini gua mau bercerita tentang percintaan asmara antara remaja yang baru berusia 12, 13, 14 gitu ya. Sebenarnya ini kisah biasa aja, akan tetapi kisah yang mau gua ceritain ini berakhir dengan sangat sadis dan mengerikan. Sip, mantap. Sanda Shearer itu adalah tokoh kita yang kali ini bakal sangat menyedihkan nasibnya. Sanda dilahirkan pada tanggal 6 Juni tahun 1979 di Pineville, Kentucky. Dia mempunyai ibu yang bernama Jacqueline dan bapaknya bernama Stephen. Sandra pada usia masih kecil ini tipe anak yang periang dan anak yang cerdas. Tapi sayang sekali kedua orang tuanya kemudian bercerai. Pada perceraian itu Sanda ikut dengan ibunya. Begitu cerai, ibunya ini menikah lagi. Setelah menikah dan kemudian bercerai lagi. Kemudian menikah lagi, kok gampang banget ya. Kawin cerai. Pokoknya ibunya menikah lagi untuk yang kedua kalinya. Setelah perceraian ibunya yang kedua ini, Sanda dan ibunya pindah ke New Albany yang berada di Indiana. Di kota barunya ini, Sanda bersekolah di sekolah menengah yang bernama Hazelwood. Nah, di sekolah Hazelwood ini prestasi Sanda semakin cemerlang. Dia mengikuti banyak kegiatan ekstrakurikuler dan nilai akademisnya pun sangat baik. Suatu ketika di sekolah Hazelwood ini Sanda terlibat pertikaian ya atau perkelahian dengan seorang anak cewek yang bernama Amanda atau lengkapnya Amanda Heffrin. Amanda Heffrin ini cewek tapi tomboy banget gitu. Jadi rambutnya pendek, gayanya kayak laki-laki. Mereka berkelahi sampai sama-sama dibawa ke kantor yang ada di sekolahan itu, apa namanya, kantor KUA apa? Hah? BK ya. Setelah peristiwa itu keduanya ini justru malah menjadi sahabat. Dan yang luar biasanya, gue rada bingung terus terang di sini. Mereka nggak hanya sahabat, tapi Sanda sama si Amanda ini kemudian menjadi pasangan ini, pacaran loh. Jadi lesbi guys. Si Sanda pada saat itu baru berumur 12 tahun. Ternyata Amanda ini sudah mempunyai pacar yang bernama Melinda Loveless. Melinda adalah tipe remaja cewek yang brutal, yang depresi karena masa lalunya sangat kelam. Pada saat kecil dia mengalami pelecehan fisik dan pelecehan seksual dari ayah kandungnya sendiri. Hingga karena peristiwa-peristiwa itu dia menjadi anak yang tidak terkontrol emosinya. Pada saat itu sekolah Hazelwood mengadakan pesta prom night untuk siswa-siswanya. Di situ Amanda ini mengajak si Sanda untuk hadir bersama di pesta itu. Secara tidak sengaja mereka bertemu dengan mantan atau pacar ya. Jadi sebenarnya hubungan Melinda sama si Amanda ini itu putus nyambung. Hubungannya nggak puguh, kadang putus kadang nyambung. Pada saat si Amanda menjalin hubungan dengan Sanda itu adalah pada saat mereka sedang putus gitu loh. Begitu si Melinda ini ketemu atau tahu bahwa Amanda berhubungan dengan Sanda, dia mengancam, "Lo jangan deket-deket sama Amanda. Amanda milik gue," gitu kata si Melinda. Cuman setelah ancaman itu si Sanda ini bukannya takut, bukannya mundur. Dia menghiraukan itu ancaman dari Melinda. Dia terus menjalin hubungan dengan Amanda. Seiring jalannya waktu, hubungan Amanda dan Sanda ini ya akhirnya tercium oleh ibunya. Si Jacqueline, ibu dari Sanda, tahu hubungan ini. Waduh, anak gua kok jadi lesbi gini. Ibunya pun marah. Kemudian dia melarang hubungan itu. Pada saat dilarang, Sanda ini iya aja kali ya. Tapi kemudian pada suatu ketika Sanda ini mengirim surat secara diam-diam kepada Amanda, surat cinta. Tapi Sanda lupa
lupa membubuhkan perangko di suratnya itu, hingga otomatis tukang pos itu mengembalikan lagi surat dari Sanda itu. Dan yang menerima surat itu adalah Jacqueline, ibu dari Sanda. Karena marahnya itu, Jacqueline pun memindahkan Sanda dari sekolah Hazelwood agar si Sanda tidak bisa berhubungan lagi dengan Amanda. Di sekolahnya yang baru ini, Sanda berhasil bangkit lagi ya dari keterpurukannya. Karena dia waktu masih sekolah di Hazelwood itu kan nilai-nilainya pada anjlok semua gara-gara hubungannya dengan Amanda mungkin ya. Jadi nggak fokus ke sekolah. Nah, di sekolah yang baru dia mulai meningkat lagi. Dia mulai mengikuti kegiatan-kegiatan lagi gitu di sekolah hingga aktif. Sampai dia mulai berkenalan dengan cowok-cowok. Ada beberapa cowok yang naksir kepada si Sanda. Sebagai cewek, si Sanda ini kan biasa kan jaga-jaga jarak gitu, malu-malu kucing. Sedangkan Amanda, dia beberapa kali menghubungi Sanda. Dia menghubungi dengan cara kirim SMS, dengan cara berkirim surat. Tapi Sanda ini jarang membalas pesan teks dari Amanda. Karena rupanya dia mulai ingin melupakan Amanda. Dia mulai ingin hidup normal gitu ya, dekat dengan cowok-cowok yang di sekolahnya itu. Sementara itu Melinda Loveless ya, mantan pacar dari Amanda ini, ternyata dia tahu sebenarnya bahwa si Sanda dan Amanda ini sudah mulai renggang hubungannya. Tapi karena Melinda ini mungkin orang yang pendendam dan perilakunya udah brutal karena masa kecilnya tadi itu ya, dia tetap menaruh dendam kepada Sanda Shearer. Kemudian Melinda pun menghubungi teman-temannya yang bernama Hope Ripley dan Laurie Tackett. Dia berencana untuk menculik Sanda dan kemudian menyiksanya. Saat itu tanggal 10 Januari tahun 1992. Sanda Shearer ini menginap di rumah bapak kandungnya ya. Pada saat itu bapaknya sudah mempunyai istri baru. Tapi ibu tirinya ini baik banget kepada Sanda, hingga beberapa kali memang Sanda ini sering nginep di rumah bapak kandungnya itu. Dan hal itu diketahui oleh Melinda Loveless, hingga dia pun berencana untuk melakukan rencana yang sudah diobrolin sama teman-temannya untuk menculik Sanda kan. Mereka pun langsung mengajak teman satu lagi yang bernama Tony Lawrence. Tony Lawrence ini tidak mengetahui apa-apa tentang rencana jahat dari Melinda Loveless, hingga dia diajak itu ya aja mau kan. Mereka mengunjungi rumah bapaknya si Sanda Shearer ini pada pukul 8 malam. Saat itu yang keluar dari mobil untuk mengetuk rumah Sanda adalah Hope dan Tony. Yang membukakan pintu pada saat itu adalah Sanda Shearer sendiri. Sanda Shearer ini tidak mengenal mereka, hingga dia bertanya kan, kalian siapa? Mau kalian apa? Saat itu Hope ini bilang bahwa mereka adalah teman-teman dari Amanda Heffrin, pacarnya si Sanda dulu itu. Mereka bilang Amanda ingin bertemu denganmu, dia sedang menunggumu, dia ingin ngobrol secara pribadi denganmu. Saat itu Sanda ini sempat ragu-ragu dan bahkan sempat menolak ajakan dari mereka. Tapi setelah dibujuk terus, akhirnya Sanda Shearer ini mau. Cuman dia bilang, ya udah kalian ntar balik lagi aja nanti tengah malam ya. Kalau sekarang gua nggak bisa keluar nih, nggak boleh pasti sama bapak gua. Akhirnya Hope dan Tony pun kembali, dan pada tengah malam mereka pun kembali lagi untuk menjemput Sanda Shearer. Saat itu Sanda Shearer langsung keluar dari rumah dan langsung menuju mobil mereka. Ternyata di dalam mobil itu sudah ada Melinda Loveless. Melinda Loveless langsung menodongkan pisau ke leher Sanda Shearer. Set! Sanda Shearer pun gak berkutik, disuruh diam, gak boleh berteriak. Kemudian mobil pun melaju ke sebuah bangunan tempat nongkrong mereka yang bernama Witch Castle. Sesampainya di Witch Castle, Sanda Shearer langsung ditelanjangi. Setelah ditelanjangi dia pun dipukulin.
Bruak, bruak, dipukuli oleh 3 orang karena yang satu si Tony itu kan nggak tahu apa-apa, dia malah kaget gitu. Wah, kok malah jadi kayak gini gitu. Yang paling sadis mukulin Sanda ini adalah Laurie Tackett. Jadi Laurie Tackett ini rupanya dia mempunyai masa lalu yang buruk juga. Dia pada saat kecil pernah dianiaya oleh orang tuanya dan buruk banget, hingga dia berubah jadi orang yang terobsesi dengan darah dan sangat terobsesi dengan yang namanya kesadisan-kesadisan. Sampai pada saat penyiksaan kepada Sanda ini, dia tega memasukkan batang besi ke dubur ya. Maaf ya kata-kata gua nih. Ke belakang itu ini besi itu dimasukin loh. Kemudian juga dia berinisiatif mau memotong leher dari Sanda Shearer. Dia noleh dulu nih ke Melinda gitu. Si Melinda ngangguk, langsung sama dia dipotong lehernya si Sanda ini. Tapi pisau yang dipakai motong itu tumpul hingga nggak motong-motong, berdarah sih berdarah ya. Karena itu si Melinda dan si Laurie pun berencana untuk menusuk-nusuk tubuh Sanda ini. Dan ditusuklah tubuhnya, jebret, 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 sampai si Sanda Shearer ini tidak sadarkan diri. Jadi dipikir oleh mereka Sanda Shearer ini sudah meninggal. Padahal belum guys, dia baru tidak sadarkan diri. Penyiksaan ini dilakukan itu berjam-jam ya, dari tengah malam sampai menjelang subuh. Kemudian setelah tusukan-tusukan yang terakhir itu, mereka udah mengira si Sanda ini meninggal. Kemudian mereka mengangkat tubuh dari Sanda Shearer ini dan membawanya ke bagasi mobil. Setelah itu mereka pun meninggalkan Witch Castle untuk menuju rumah dari Laurie. Mereka di sana minum minuman soda gitu, sementara si Sanda Shearer ditinggalkan di bagasi mobil. Saat itu ternyata Sanda Shearer ini belum meninggal, hingga dia pun merintih. Dan rintihan itu terdengar oleh anjing dari Laurie. Anjing Laurie pun menggonggongin mobil itu ya, bagasi mobil. Sampai keempat anak ini pun kaget. Mendengar gonggongan dari anjingnya itu, Laurie pun mengecek keluar rumah. Dia melihat ternyata anjingnya gonggongin bagasi mobilnya. Dia pun langsung keluar menuju mobilnya dan mendengar suara rintihan yang lumayan keras ya dari Sanda Shearer. Dia pun langsung membuka bagasi mobil itu dan ngambil kunci yang buat dongkrak mobil itu, besi itu dihantamkan ke Sanda Shearer berkali-kali sampai Sanda Shearer ini meninggal gitu. Jebret, jebret, jebret. Sampai akhirnya Sanda Shearer tidak sadarkan diri kembali karena takut ketahuan ya, takut tetangganya bangun, takut ibunya bangun karena suara kegaduhan ini. Dia dan teman-temannya pun langsung bergegas pergi lagi meninggalkan rumahnya. Dalam perjalanan, Melinda Loveless ini tiba-tiba mempunyai ide untuk membakar tubuh dari Sanda Shearer. Jadi kata dia tujuannya untuk menghilangkan jejak biar orang-orang itu nggak mengenali lagi mayat ini gitu. Nah, mereka pun kemudian setuju. Mereka berempat ini mencari bahan untuk membakar tubuh dari Sanda Shearer. Pertama mereka membeli minuman Pepsi yang botol gede itu, yang 2 liter apa 1,5 liter itu ya. Mereka beli 2 biji. Setelah itu mereka minum itu Pepsinya, sisanya mereka buang. Kemudian mereka menuju ke pom bensin. Di pom bensin itu mereka mengisi botol 2 gede itu dengan bensin. Setelah itu mereka pun berangkat lagi sampai menemukan tempat yang aman. Dalam perjalanan beberapa kali Sanda Shearer ini kembali sadar dan kembali merintih. Dan kembali pula mobil berhenti. Laurie ini turun, membuka bagasi dan memukuli lagi si Sanda Shearer sampai tidak sadarkan diri. Dan itu dalam perjalanan dilakukan sampai ke 4 kali. 4 kali berhenti, 4 kali mukuli. Pada saat pemukulannya yang terakhir ya, yang keempat kalinya itu, sebelum Sanda Shearer kehilangan kesadaran, Sanda Shearer sempat merintihkan kata "Mami". Kemudian dia pun pingsan lagi.
Setelah itu mereka pun kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari tempat sepi. Sampai mereka mendapatkan satu tempat dekat hutan yang bernama US Road 421. Itu adalah tempat sepi dekat hutan gitu ya, sama sekali memang jarang banget mobil lewat. Mereka pun langsung mengambil Sanda Shearer ini dari bagasi mobil. Lagi-lagi Sanda Shearer rupanya kembali sadar dan kembali merintih. Aduh, kebayang ya, gila itu. Aduh, itu muancep darah pasti banyak banget. Mereka dengan kasarnya mengeluarkan Sanda Shearer dan digeletakkan di pinggir jalan di rerumputan. Saat itu si Melinda Loveless ini justru menyuruh si Hope untuk menyiramkan bensin ke tubuh Sanda Shearer. Hope kemudian menurut aja ya, dia pun menuangkan itu bensin ke tubuh Sanda Shearer dalam keadaan merintih itu. Kemudian Hope pun melanjutkan dengan menyalakan korek api dan membakar tubuh dari Sanda Shearer yang masih hidup. Sanda Shearer pun berteriak dengan lemah dan kemudian dia pun meninggal dunia. Kemudian setelah memastikan bahwa Sanda Shearer ini sudah benar-benar meninggal, karena memang udah gosong gitu ya Sanda Shearer ini, mereka pun meninggalkan tempat itu dan sarapan menuju McDonald. Saat itu waktu menunjukkan jam setengah 10 pagi. Dan di restoran McDonald ini, Laurie Tackett ini sempat bercanda waktu dia mau makan hotdognya itu ya. Dia bilang, wah, gua makan hotdog ini, hotdog gosong, jadi inget si Sanda Shearer nih yang barusan gua bakar katanya. Jadi tidak ada penyesalan, tidak ada rasa takut sama sekali setelah melakukan perbuatan yang sangat keji itu. Setelah beres sarapan di McDonald, Melinda Loveless mengantarkan teman-temannya pulang ke rumahnya masing-masing. Sementara itu di tempat lain ada 2 orang pemburu yang sedang menuju hutan untuk berburu. 2 orang ini melewati rute tadi ya, US Route 421 itu. Mereka di tempat itu sekitar pukul 10:55. Saat mereka melintas jalan itu, mereka lihat ada satu sosok mencurigakan yang terbakar di atas rerumputan di pinggir jalan. Mereka pun berinisiatif menghentikan kendaraannya dan melihat itu apa sih. Setelah dengan jelas melihat, mereka baru menyadari bahwa itu adalah seonggok tubuh manusia yang terbakar. Langsung mereka pun melaporkan temuan ini ke kepolisian. Dan kepolisian pun langsung datang ke lokasi. Mereka memeriksa dan dugaan awal ya dari kepolisian ini mungkin ini adalah akibat dari praktek sekte tersesat. Yang memang pada tahun 90-an itu banyak sekte-sekte tersesat yang menjalani ritual-ritual ekstrim gitu, mengorbankan nyawa orang. Itu adalah dugaan polisi awal, tapi mereka kan nggak tahu ya, karena itu kan udah hancur banget, udah kebakar banget gitu. Mereka nggak tahu bahwa itu cewek atau cowok atau siapa, nggak tahu gitu. Kemudian pada siang harinya, tepatnya jam 1 siang sekitar itu, bapak dari Sanda Shearer yang merasa khawatir anaknya hilang secara tiba-tiba dan tidak ada kabar sama sekali, dia pun melaporkan kehilangan anaknya ini ke kepolisian. Kemudian polisian pun mulai menyelidiki kehilangan dari Sanda Shearer. Lalu di tempat lain, bagaimana nih keadaan si 4 pembunuh sadis ini? Pertama, si Tony Lawrence. Tony Lawrence ini ternyata ketakutan, dia depresi. Dia butuh tempat ngomong sampai dia membicarakan atau ngasih tahu hal ini kepada teman-temannya. Sedangkan Hope ini justru lebih parah lagi. Dia juga depresi, ketakutan, sampai menceritakan hal ini kepada ibunya sendiri. Lalu si Melinda Loveless, si aktor, dia ternyata juga mengalami stres dan depresi dan ketakutan juga sama aja. Sampai dia ini kemudian mengunjungi Amanda, ya mantan pacar dari Sanda Shearer itu ya, mengunjungi sambil membawa mobilnya. Dia bilang ke Amanda bahwa si Sanda Shearer udah gak ada. Gua dan teman-teman udah ngebunuhnya.
ini buktinya. Dia sambil menunjukkan ini bagasi mobilnya yang ada darah-darahnya Sanda Shearer. Pada saat itu Amanda memang kaget. Dia memang kaget, akan tetapi Amanda ini nggak percaya bahwa itu benar-benar terjadi. Sanda Shearer benar-benar telah dibunuh. Kemudian bagaimana dengan si Laurie? Laurie beda sendiri guys. Dia memang dasar udah sifatnya vampir, suka sadis-sadis gitu ya. Setelah kejadian ini, Laurie ini santai seperti tidak terjadi apa-apa. Dia bisa tertawa-tawa dan bercanda dengan teman-temannya seperti biasanya. Dan sementara itu, ibu dari Hope ya, yang mendapatkan laporan dari anaknya atau cerita dari anaknya ini, ibunya ini menanggapi dengan serius. Anak gua benar-benar telah membunuh orang. Kemudian ibunya pun melaporkan hal ini kepada polisi dengan harapan ibunya kalau dia melaporkan kesalahan anaknya ini, anaknya akan mendapatkan keringanan hukuman. Mendapat laporan dari ibunya ini, polisi langsung bergerak cepat. Mereka menangkap ketiga orang lainnya. Saat di kantor polisi mereka sempat ditanyai dan Tony dan Hope ini menjelaskan secara detail runtutan dari peristiwa pada malam itu, hingga diketahui bahwa pelaku yang benar-benar kejam di kejadian itu adalah Melinda dan si Laurie. Hingga waktu berlalu, hingga masa persidangan mereka pun tiba. Akhirnya sidang memutuskan hukuman bagi keempatnya. Pertama si Tony Lawrence. Jadi si Tony Lawrence memang pada awal kejadian itu kan dia nggak tahu apa-apa ya, dan si Tony ini memang tidak ikut menyiksa Sanda Shearer hingga dia dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Kemudian untuk Hope Repay dia dijatuhi 50 tahun penjara. Akan tetapi karena dia yang melaporkan dan mengaku bersalah, dia akhirnya mendapatkan keringanan hukuman menjadi 35 tahun penjara. Sedangkan untuk Melinda Loveless dan Laurie Taggart, mereka masing-masing mendapat ganjaran 60 tahun penjara. Loveless was released today from the Indiana Women's Prison in Indianapolis. She served more than 26 years and will now be on parole in Louisville. Loveless, along with 3 other teens, kidnapped, tortured, and murdered 12-year-old Shandis Shearer near Madison, Indiana in 1992. Loveless believed Shearer stole her girlfriend. She is now 43 years old and is the last of the 4 to get out of prison. Pasca kejadian itu memang menyisakan kesedihan yang sangat mendalam bagi orang tua dari Sanda Shearer. Mereka benar-benar merasa bersalah atas kematian anaknya. Karena pada malam sebelum Sanda Shearer meninggal ya, sebenarnya Sanda Shearer ini nggak mau untuk menginap di rumah bapaknya. Tapi ibunya ini memaksa, udah nggak apa-apa deh, kamu nginep aja di rumah bapak kamu. Jadi kalau si Sanda Shearer nggak nginep di rumah bapaknya, kemungkinan kejadian ini tidak akan terjadi. Makanya ibunya ini nyesel banget. Sedangkan untuk Stephen, bapaknya ini juga sangat menyesal. Karena pada malam itu Sanda Shearer ini minta untuk nginep di rumah teman-temannya. Bapaknya melarang, kamu jangan kemana-mana, kamu di rumah ini aja udah. Jadi bapaknya mikir kalau seandainya malam itu Sanda Shearer diperbolehkan nginep di rumah teman-temannya, kejadian ini tidak akan terjadi. Hingga pasca kejadian itu bapaknya pun menjadi depresi dan menjadi pecandu minuman keras, pecandu alkohol, sampai akhirnya bapaknya pun meninggal 1 tahun kemudian. Itulah tadi kisah dari Sanda Shearer ya, tragis banget gitu. Kisah anak-anak ABG tapi aduh sadisnya nggak ketulungan gitu. Mungkin apa ya, hikmah banyak banget sih ya yang bisa kita ambil dari kisah ini. Kalian bisa cari sendiri deh, banyak banget soalnya. Mungkin segitu dulu guys, terima kasih untuk waktu kalian. Thank you and see you. Dia sudah mempunyai pacar yang bernama dia apa sih?
karena masa lalunya sangat keram. Untuk akhir masa tahun persekolahan agar si Sanda ini menjauhi Hope Repay dan Sanda Take